syarat yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menjatuhkan talak 1 bain syugro tergugat Andri Irwan bin Haji Samsuri terhadap penggugat Roro Fitria binti R. Suprapto Basuki. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah iddah selama iddah sejumlah 15 juta rupiah, mut'ah berupa uang sejumlah 25 juta rupiah. 4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadonah atau pemeliharaan atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Sultan Al-Fatir, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 9 Juli 2022 dengan kewajiban memberikan akses kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah hadonah sebesar 5 juta rupiah setiap bulan yang diberikan melalui penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Andes Ahmad Yani, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Dr. Andes Haji Haryadi Hasan, Magister Hukum, dan Dr. Andes Abdul Aziz, Magister Hukum Islam, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota dan didampingi oleh Yamyani Sarjana Hukum sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasanya serta tergugat beserta kuasanya. Lengkapnya nanti bisa dibaca di dalam salinan putusannya. Baik, dengan telah dibacakannya putusan nomor 3648 ini, maka perkara ini telah selesai dan dinyatakan ditutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Terima kasih ya. Gunakan untuk kasih. Beruang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini putusannya udah dibacakan dan ya saya juga bersyukur lah, jadi nggak dilema terlalu lama ya, jadi biar semuanya nanti semoganya juga dapat pilihan yang lebih baik. Saya butuh seperti itu aja sih. Ada kelegaan berarti ya Bang? Ya alhamdulillah lega, daripada kemarin kan kegantung serba salah kan. Udah ikhlas Bang? Udah ikhlas? Ikhlas lah, Allah yang kasih takdir, jodohnya juga kasih takdir juga Allah ya. Bang, dengan nominal nafkah yang dibebankan ada keberatan Bang? Gimana?
terkait nominal nafkah yang Ya. dikeluarkan barusan. Itu nanti kita pertimbangkan ya. Nanti kita pertimbangkan, nanti kita bicarakan juga ke keluarga kan. Beliau juga kan ada keluarga juga gitu. Apakah akan mengajukan banding Bang untuk Itu juga nanti akan dipertimbangkan semuanya. Itu kan kita ada batas waktu 14 hari ya untuk mempertimbangkan putusan itu. Tapi kalau dari Bang Andri sendiri mendengar tuntutan nominal itu seperti apa Bang? Setuju apa nggak bang? Setuju atau enggak? Kalau dari Bang Andri sendiri? Kalau nafkah setiap bulan sih anak sih emang kewajiban saya ya pasti kita akan berikan gitu kan. Istilahnya malah mungkin ya kita namanya orang tua kan ada rezeki dari anak lebih kita kasih lebih seperti itu. Tapi dengan nafkah idahnya dan nafkah mudahnya Bang yang 15 dan 25 juta. Ya, makanya itu Kita akan pertimbangkan nanti. Bang Ikan bisa dikatakan belum ketemu sama anak juga tadi Iya, itu disampaikan. Nah, seperti apa sih Bang? Yang sebenarnya yang paling berat itu sebenarnya kalau nafkah kan rezeki turunnya bukan dari saya ya kan langsung dari langit ya nggak Allah ngasih rezeki. Cuman kan kalau anak ini saya yang harus berusaha untuk ketemu, untuk komunikasi, untuk ngobrol. Kalau dan saya juga nggak mungkin bisa memaksa dalam keadaan yang katanya kondisinya mentalnya nyai segala macam. Sebenarnya kan biasa aja. Cuma saya lihat dia berlebihan lah selalu itu. Sementara itu anak darah daging saya gitu. Itu aja sih. Sampai sekarang belum ada untuk komunikasi juga. Lu kan tadi lihat masih perang dingin ya. Terakhir ketemu sama anak kapan bang? Agustus bulan. Dari lahir itu 2 mingguan lah. Nah, makanya tadi kan udah kebukti juga bahwa banyak pembuktian dari hakim yang selama ini saya nggak pernah dibilang nggak nafkahin ya. Iya. Jadi bukti hakim bilang bahwa saya nafkahin kan. Ya makanya saya bilang ya bisa lihat lah siapa yang bohong gitu kan. Kayak tanggal lahir juga semuanya nggak disebutkan waktu di gugatan ya karena tanggal lahirnya juga nggak tanggal segitu. Tanggal lahir itu kan tadi disebutkan 9 Juli ya. 9 Juli. Nah, jelas kan. Yang sebenarnya Ya 9 Juli pas malam takbiran Idul Adha. Bener kan udah disebutkan kan dia sama hakim. berarti banyak hal yang ditutupi Bang ya. Ya, berarti kelihatan siapa yang tukang bohong. Kan selama ini saya yang dibilang tukang bohong kan. Itu gitu aja prosesnya. Nggak ada masalah gitu. Kenapa Bang tidak membuka semua gitu Bang dalam konteks selama ini kan selalu ditutupi termasuk tanggal lahir anak gitu kan. Iya. Bisa disebutkan maaf banget kalau jarak antara menikah dengan kelahiran itu berbeda Bang. Kemarin sih sempat disampaikan ya bahwa saya sebelumnya nikah agama kan dibilang. Sebenarnya waktu ijab di Grand Mahkamah saya nggak mau karena saya tanya guru saya juga ngapain nikah lagi, isbat nikah aja udah gitu kayak mahar segala macam yang dibilang ada transfer ke saya terus masuk itu bullshit semua. Jadi tapi udahlah itu kan aib masa lalu rumah tangga saya gitu kan. Buat saya ngikutin karena saya awalnya bukan masuk dunia artis ya mungkin jadi kayak kok jadi settingan seperti ya intinya dalam hal ini saya suruh guru saya suruh diam udah sebenarnya. Oke. Tapi dengan nominal yang sebesar itu wajar nggak sih Bang? Idah dan mut'ah itu Bang? Kalau emang realnya untuk anak sih ya nggak ada masalah wajar ya karena selama ini kan saya juga nggak pernah tahu sultan atau kebutuhannya karena dari sebelum waktu lahiran pun semua persiapan kayak beli perlengkapan itu semua saya semua kok. Tapi bener Bang yang disebutkan lu punya utang Bang? Kenapa? Sempat ada kabar abang ada utang gitu, banyak utang gitu. Nggak ada, Selama makanya menikah dengan dia gitu. dia bilang usaha juga dia yang modalin logikanya, bengkel saya dari besar ya kan sampai bertahun-tahun 20 tahun harusnya pindah nih kalau emang ini pindahnya makin besar dan itu harapan teman-teman saya juga seperti itu gitu. Tapi yang sekarang ya udah saya tetap masih ada saya jalani yang ada sekarang itu aja. Bang, dengan akhirnya hakim memutuskan abang diperkenankan untuk bertemu dengan anak gitu, ada kayak rasa pengen seneng, buru-buru. tapi kan saya lihat dirinya dia, nanti dia alasan apa lagi? Alasannya sama, misalnya takut histeris seperti itu. Susah juga kan, karena saya harus ngikutin caranya Nyai terus kan selama ini kan saya sabar gitu. Kalau saya sih nggak ada masalah ketemu anak sebentar, kita kasih sayang segala macam ngobrol atau apapun itu, apalagi Sultan kan udah 6 bulan ya jatuhnya ya. Dari Agustus nggak ketemu anak itu nggak dirasa kangen atau Bang? Saya sering ke rumah kok. Emang dihalangi? Iya dihalangin. Dihalangin Dihalangin seperti apa sih Bang? Dan Roro kan nggak pernah ada di tempat, yang pasti situ aja. Dari tempat dalam artian apa nih bang? Nggak ngurus anak? Nggak ngurus anak atau seperti apa bang? Oh, nggak tahu saya, pokoknya intinya dia nggak pernah ada di rumah, jadi rumahnya tertutup terus dan dari gerbang depan juga ditutup, itu aja sih. Yang pasti saya selalu berusaha untuk nemuin ya. Dengan usaha selama ini yang nggak nembus juga gitu untuk bertemu anak ke depannya,
mau usaha seperti apa lagi bang? Apakah tetap Langkah-langkahnya. dengan cara pelan-pelan atau seperti apa? Inginnya sih dari pihak sana ya, di pihak kan ini udah ada putusan ya, nggak bisa menghalang-halangin untuk ketemu sama anak ya. Jadi di pihak sana udah membuka aksesnya. Tapi bang kalau emang tetap nggak dipertemukan itu bisa tempuh jalur hukum nggak sih bang? Bisa. Bisa. Jalur mengajukan gugatan kembali bisa. Kalau masih tetap dihalang-halangin untuk ketemu sama anaknya. Kapan kira-kira bang akan melanjutkan ke jalur hukum mengenai ketemu dengan anak atau seperti apa? Ya, tetap nanti ya. Soalnya ini juga kan belum ingkrah ya. Masih kita ada baru 14 hari untuk ingkrahnya putusan ini gitu sih. Oke, Aman? Aman ya? Oke. Thank you ya. Thank you.